Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerjasama. Apa yang dimaksud kerjasama, pengertian, tujuan, dan bentuknya. Semua manusia pasti tidak luput dengan individu lainnya yang ditujukan untuk bersimbiosis mutualisme, di mana untuk kerjasama tersendiri pasti dalam hal yang sangat kecil. Jika kita berada di organisasi atau tempat kerja, kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Pada halnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Seperti manusia itu ditakdirkan untuk berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Juga begitu dengan malam dan siang, semuanya ditakdirkan untuk secara berpasangan atau bersama-sama. Itu bakal menyangkut dengan kerjasama, istilahnya seperti matahari menyinari di siang hari, di pagi sampai dengan sore hari, di bulan menyinari dari malam. Nah, itu kan bentuk kerjasama. Jika tidak ada cahaya, kita juga pasti akan berada di dalam kegelapan. Jadi kita butuh cahaya, yaitu dalam bentuk kerjasama. Nah, setiap manusia juga melakukan kerjasama dalam berbagai aspek di kehidupannya. Kerjasama dapat terjadi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sebagai makhluk sosial, sudah sepatutnya setiap manusia saling membutuhkan dan bekerja sama. Sebelum mempelajari lebih jauh apa itu kerjasama, saya akan membahas tentang pengertian apa itu kerjasama. Charles Cooley, sosiolog Amerika, berpendapat bahwa kerjasama akan timbul jika individu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Nah, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kerjasama sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama. Seperti hal kita di RSP Raja Sukses Propertindo ini memiliki keterkaitan yang sangat amat penting. Begitu dengan divisi-divisi, antar divisi juga, antar manajemen ke SPP ke staf dan lainnya. Itu harus memiliki kerjasama yang sangat baik dan saling sangat membutuhkan. Untuk komunikasi, kerjasama untuk mencapai suatu tujuan pasti kita kerjasama. Seperti halnya misalkan untuk awalnya itu pasti ada perencanaan, yang menunjang perencanaan itu apa, data perencanaan itu dibutuhkan oleh misalkan dari surveyor, terus misalkan setelah itu kan pasti akan dilakukan lebih lanjutnya oleh pelaksanaan di lapangan. Nah, semua pelaksanaan itu pasti tidak akan berjalan kalau tidak ada bagian finance untuk mengatur keuangan. Begitu juga dengan divisi-divisi lainnya, seperti audit untuk mengontrol keuangan di sekitar kita. Juga untuk marketing dalam hal bentuk pemasaran itu kita perlu juga. Istilahnya kita harus bekerja sama menjadi tim yang kompak agar tujuan kita dapat terwujud dan terlaksana. Tujuan kerjasama juga yaitu melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi, menumbuhkan rasa percaya diri, saling memahami individu dan dalam kelompok. Nah, bentuk kerjasama primer bisa dikaitkan dengan kerjasama primer ya.
Kerjasama primer adalah kerjasama yang dilakukan dalam kelompok terdekat, yaitu keluarga. Di dalam kelompok-kelompok ini, individu cenderung membawarkan diri dengan individu di dalam kelompok. 2. Kerjasama sekunder. Kerjasama sekunder merupakan kerjasama yang terjadi di lingkungan sekunder, seperti lingkungan kerja, organisasi, atau kemasyarakatan. Yang ketiga itu kerjasama tersier. Nah, bentuk kerjasama dalam kerjasama tersier bersifat longgar ya, dan mudah pecah. Hal ini dapat terjadi bila alat penyatu tidak membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Oke, itulah pengertian dari bekerja sama. Jadi alangkah baiknya kita saling gotong royong untuk bekerja sama mencapai tujuan kita masing-masing. Bukan masing-masing lagi, di sini di dalam organisasi kita harus mencapai tujuan, visi misi organisasi atau lembaga kerja atau PT-PT tersebut. Saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.